bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Hai remaja, shalom, salam sehat. Gimana? Sudah new normal? Semua berjalan sudah mulai lancar ya, tetapi kita tetap sesuai protokol yang ada, tetap jaga kesehatan dan tetap be wise. Nah, saat ini kembali kita gabung di dalam ibadah online Youth GPJ. Kita sebelum mendengarkan firman, kita berdoa dulu, kita satukan hati. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Pak untuk semua yang Tuhan anugerahkan bagi kami, untuk kesehatan, untuk perlindungan dan penyertaan Tuhan. Saat ini Bapa kami, para remaja, pemuda, kembali kami mau kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, roh kami, mau disirami oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang mengambil alih kehidupan kami di masa muda kami. Biar kami menjadi anak-anak pemuda dan remaja yang berhikmat, menjadi anak pemuda remaja yang tetap setia, tetap kuat, tetap tangguh, bahkan tetap cinta firman. Kami tak lupa berdoa, kami tak lupa membaca firman, kami tak lupa membangun hubungan dengan Tuhan. Saat ini Bapak, kami mau mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya mendengar, tetapi kami memahami, kami mempraktekkan setiap firman yang kami dengar, bahkan firman itu bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kami. Urapi anak-anak remajamu yang ibadah online saat ini, juga urapi hamba-Mu yang akan menabur firman, tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus. Kami siap Roh Kudus, berfirmanlah, Roh Kudus yang menguasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, kembali masih tema tentang kepemimpinan. Ya, mungkin minggu depan sesuai dengan request dari seorang remaja ada tema lagi yang bukan tema tentang kepemimpinan. Saya akan kupas, jangan bosen ya kalau yang khotbah saya terus ya, karena kita belum masuk ibadah seperti biasa. Kita doa, semua pasti ada waktunya. Nah, firman Tuhan saat ini adalah dengan tema Tuhan mau kita jadi pemimpin ya, karena ingat kisah Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan memberikan apa namanya kuasa. Tuhan memberikan kuasa kepada Adam dan Hawa. Tuhan memberikan kuasa kepada manusia ciptaannya yang mulia, supaya memerintah atas bumi, supaya memerintah atas apa yang ada di bumi, memanage. Tuhan beri kuasa. Oleh karena itu Tuhan mau kita jadi pemimpin. Kita buka di dalam 1 Tawarik 11 ayat 1-9. Demikian firman Tuhan tentang Daud menjadi raja Israel ya. Saya bacakan. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron
dan berkata, "Ketahuilah kami ini darah dagingmu." Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel. Dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Nah, lalu kita lihat ayat selanjutnya. Perikopnya, Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem, itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari," tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, "Siapa lebih dahulu memukul kala orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin." Lalu Yoab anak Zeruya yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya, sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Saya tertarik di ayat 2. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel. Dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel. Lalu ayat yang terakhir, ayat 9. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Mengisahkan tentang Daud, bagaimana Tuhan berkata, engkau yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkau harus menjadi raja atas umatku Israel. Itu Tuhan yang berkata kepada Daud. Nah, Tuhan memberi setiap kita apa yang namanya tugas dan tanggung jawab untuk mempengaruhi dan tidak dipengaruhi. Kalau ditanya apa sih arti pemimpin, saya cuma jawab, orang yang bisa mempengaruhi, itu pemimpin. Orang yang bisa mempengaruhi, itulah pemimpin. Jadi benar-benar Tuhan memberikan kita tugas tanggung jawab untuk mempengaruhi dan bukan dipengaruhi. Dan pada dasarnya setiap kita dipakai Tuhan jadi pemimpin. Dunia hari-hari ini kehilangan pemimpin seperti apa yang Tuhan mau. Jadi kita ini sebenarnya ada yang namanya benih untuk jadi pemimpin. Hai remaja pemuda, ingat dunia saat ini sudah mulai kehilangan seorang pemimpin yang sesuai dengan kriteria Tuhan, yang sesuai apa yang Tuhan mau di dalam ketidaksempurnaan kemanusiaan kita. Tapi ada sesuatu yang Tuhan mau ketika engkau dan saya menjadi seorang pemimpin. Banyak orang yang memimpin bukan dengan jiwa pemimpin, tetapi banyak orang memimpin dengan jiwa penyamun. Nah, beda. Paham ya arti kata penyamun? Ya, jadi banyak saat ini orang yang memimpin bukan jiwa pemimpin tapi jiwa penyamun. Nah, ini bahaya. Ketika kita diselamatkan, ada karunia kepemimpinan yang Tuhan anugerahkan. Ingat loh, awal penciptaan Tuhan kita diberi kuasa. Jadi benar-benar ketika kita diselamatkan, Tuhan memberikan karunia kepemimpinan kepada kita. Jadi tugas seorang pemimpin adalah, sekali lagi, mempengaruhi atau memberi pengaruh positif. Itulah pemimpin, mempengaruhi atau memberi pengaruh yang positif. Itu pemimpin. Nah, sekarang kita akan lihat dengan cepat, dengan singkat, kriteria-kriteria pemimpin yang Tuhan Yesus sedang bangkitkan. Saat ini Tuhan sedang membangkitkan seorang pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan kriteria apa yang Tuhan mau. Kita lihat. Yang pertama, pemimpin Tuhan mau adalah seorang pemimpin yang bukan hanya memberi perintah, tetapi memberi teladan. Ingat, Tuhan mau seorang pemimpin yang bukan hanya memberi perintah, tapi memberi teladan. Ini agak susah nih, memberi teladan. Banyak orang yang menjadi pemimpin dengan hanya memberi perintah aja, perintah. Udah gitu pemimpinnya nggak kerja lagi ya, hanya perintah. Tapi ingat,
Orang percaya diberi kuasa untuk memimpin dengan memberi teladan. Teladan. Seorang pemimpin harus menjadi apa yang namanya teladan. Ini tantangan seorang pemimpin, menjadi teladan. Entah kamu menjadi pemimpin ketua remaja, ketua sekolah minggu saat ini, entah kamu menjadi pemimpin ketua komsel, entah kamu menjadi pemimpin divisi pelayanan, entah kamu menjadi pemimpin di dalam divisi multimedia, entah kamu saat ini menjadi pemimpin di divisi sound. Saya katakan seorang pemimpin harus wajib menjadi teladan. Ya, saya kasih ayatnya di dalam Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Berarti benar-benar perhatikanlah hidup mereka, akhir hidup mereka, dan contohlah iman mereka. Berarti seorang pemimpin benar-benar harus jadi teladan. Perhatikan akhir hidup pemimpinmu, contohlah iman mereka. Lalu di dalam 1 Timotius 4 ayat 16 mengatakan, awasilah dirimu sendiri awasilah, dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Itulah seorang pemimpin. Ya, jadi pemimpin adalah seseorang yang berjalan di depan dan domba-domba mengikuti dari belakang. Jika kita hendak menjadi seorang yang pemimpin yang menjadi teladan, kita contohnya itu seperti Tuhan Yesus. Nggak ada siapapun yang bisa kita teladani kecuali Tuhan Yesus. Ya, dia sebagai raja damai, raja segala raja, pemimpin di atas segala pemimpin, itulah Tuhan Yesus. Sifat friendly-nya, sifat ramah tamahnya, sifat tidak sombongnya, dia tidak menyalahgunakan statusnya sebagai pemimpin yang hanya memerintah. Saya katakan pemimpin bukan bos. Kalian harus pahami. Seorang pemimpin harus benar-benar menjadi teladan, hidup di dalam kerendahan hati. Tidak memanfaatkan statusmu sebagai seorang pemimpin. Kita lihat, Yesus yang penuh kuasa bersedia datang dalam rupa seorang bayi, lahir di tempat yang hina, bahkan mati di kayu salib, ya, untuk menghapuskan dosa kita, melepaskan kita dari kutuk. Kita lihat 3,5 tahun masa pelayanan Yesus di bumi, kita sudah bisa belajar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu mengenai kerelaan berkorban dan kerendahan hati seorang pemimpin. Itulah pemimpin. Hai kamu semua, kita semua yang menjadi pemimpin, jangan hanya memberi perintah ya. Jangan hanya kamu memanfaatkan statusmu sebagai pemimpin. Enak loh jadi pemimpin, tinggal suruh, kerjakan. Suruh. Kita mah tinggal liatin aja. Wow, duduk manis. Itu bukan pemimpin, saya katakan. Bertobatlah pemimpin yang seperti ini, yang hanya memberi perintah tetapi tidak menjadi teladan. Yang kedua, kriteria yang kedua, seorang pemimpin yang tepat untuk kriteria yang Tuhan mau adalah sesuai dengan kriteria Tuhan. Kedua, pemimpin yang mengembangkan kerjasama, bukan membanggakan diri sendiri. Ingat loh, teamwork. Ingat, sekarang super team, bukan, saya udah sampaikan berkali-kali, bukan super team, bukan superman, superwoman, ya, tapi super team. Bukan one man show, but it is team. Pemimpin yang mengembangkan kerjasama, bukan membanggakan diri sendiri. Seorang pemimpin jangan pernah membanggakan kehebatan diri sendiri. Tetapi seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang menghilangkan kata saya. Kata sayanya digantikan dengan kata kita. Paham ya? Ini maju karena saya. Semua ini bisa terjadi karena saya. Acara ini terjadi karena saya. Goal ini tercapai karena saya. No, tapi harus kita gantikan kata saya dengan kata kita. Kita. Ya, kepemimpinan pada dasarnya nggak bisa berjalan sendiri. Kita lihat di Alkitab, dalam peperangan di dalam perjanjian lama, tidak bisa berjalan sendiri. Simpson berjalan sendiri, jatuh. Daud tidak berjalan sendiri, dia perlu tim. Musa perlu tim. Yosua perlu tim. Nehemia dalam membangun bait Allah pakai tim. Teamwork. Jadi kepemimpinan pada dasarnya nggak bisa jalan sendiri. Kepemimpinan muncul karena kerjasama dengan orang lain.
Jadi seseorang yang tidak bisa bekerja sama, kasihan deh lu. Orang yang nggak bisa bekerja sama, saya katakan kasihan. Karena seorang pemimpin benar-benar harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Ingat, kepemimpinan muncul karena kerjasama dengan orang lain. Itu kepemimpinan. Tanpa orang lain, tidak ada kata pemimpin. Kalau nggak ada orang lain, kamu mimpin siapa? Saya pemimpin loh, Ci. Pemimpin di klub sepak bola, tapi nggak ada anggotanya. Bayangkan siapa yang kamu pimpin. Saya pemimpin ketua remaja loh, ketua sekolah minggu. Nggak ada anggota-anggotanya. Siapa yang kamu pimpin? Jadi, kepemimpinan muncul karena kerjasama dengan orang lain. Tanpa orang lain, tidak ada pemimpin. Kepemimpinan itu bukanlah upaya satu orang saja. No, bukan satu orang. Melainkan melibatkan apa yang namanya teamwork, kerjasama. Tim yang hebat, tim yang handal, tim yang bisa kerjasama, tim yang solid, tim yang kompak. Ya tim yang saling percaya dan saling menghargai. Buatlah saat ini kalian yang sudah menjadi pemimpin, dipercayakan Tuhan memimpin sebagai pemimpin. Buat suatu kerjasama yang baik, saling percaya, saling komunikasi, saling menghargai, supaya timnya itu jadi kuat, tangguh. Hai remaja pemuda, di dalam gereja juga ada yang namanya kepemimpinan. Ayo kuatkan kepemimpinan itu dengan anggota-anggotanya. Divisi-divisi yang ada di dalam sebuah gereja harus tangguh, harus kuat, harus kerjasama, saling percaya, saling menghargai, saling memberi input, menerima input, saling mendukung, mensupport. Itu yang berhasil. Jadi pemimpin yang mengembangkan kerjasama adalah yang terbaik, bukan yang membanggakan diri sendiri. Bukan kata saya, tapi kata kita. Oke, kriteria yang ketiga yang Tuhan inginkan dari seorang pemimpin adalah pemimpin yang bukan cari kepentingan diri, namun berjalan dalam visi sorga. Hati-hati nih dengan pemimpin. Hei pemimpin, kamu berjalan dalam visi sorga, bukan visi dirimu sendiri, kepentingan diri kamu sendiri. Ya, ketika kepemimpinan sudah digantikan dengan kepentingan pribadi, wow, maka rusaklah segala sesuatunya. Karena itu kita harus berjalan dalam visinya sorga, visinya Tuhan. Sehingga bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Allah yang jadi. Hati-hati dengan semua pemimpin. Jangan cari kepentingan diri sendiri. Jangan memanfaatkan posisimu sebagai pemimpin. Tapi ingatlah, kita harus berjalan di dalam visinya surga. Ingatlah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi. Ingatlah, datanglah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Jangan cari kepentingan dirimu sendiri sebagai seorang pemimpin. Cari kehendak Tuhan. Mentang-mentang kita jadi pemimpin, kita seenaknya memakai status kita sebagai pemimpin untuk kepentingan diri kita sendiri. Jangan. Ya, lalu yang keempat, kriteria yang Tuhan mau. Tuhan mau kita jadi pemimpin. Yang keempat adalah pemimpin yang bukan mengeluh, tapi selalu belajar dari hal-hal yang menyakitkan. Dalam kepemimpinan kita berjalan sebagai seorang pemimpin, ada air mata yang kita taburkan, ada secara manusia ada rasa kekecewaan, secara manusia ada rasa kesal, secara manusia ada rasa ingin menangis, bagaimana saya nggak bisa menjadi seorang pemimpin. Ada waktunya kita give up, ada waktunya seorang pemimpin butuh untuk didengarkan, ada waktunya seorang pemimpin juga bisa menangisi anggota-anggotanya, berdoa untuk anggota-anggotanya. Hai, hal-hal yang menyakitkan selalu ada dan bisa timbul dari beberapa hal. Di antaranya dari pikiran kita sendiri, betul? Karena mungkin kebetulan suasana hati kita nggak enak, atau memang ada hal-hal yang menyakitkan. Tapi satu hal sebagai pemimpin, hal-hal yang menyakitkan tidak boleh menghancurkan kita, tapi kita semakin kuat menjadi seorang pemimpin. Janganlah jadi pemimpin yang mengeluh. Masalah ada, tantangan ada, menghadapi anak-anak didik kita, menghadapi anak-anak binaan kita, menghadapi anak buah kita, menghadapi mungkin anggota-anggota kita. Ada proses yang kita jalani sebagai seorang pemimpin. Ada waktunya kau menangis, menangislah di hadapan Tuhan. Tetap memberkati anggota-anggotamu, tetap berdoa untuk anak-anak binaanmu, tetap berdoa untuk teamworkmu, tetap berdoa untuk rekan-rekan sekerjamu, rekan-rekan sejawatmu sebagai tim pelayanan. Tetap doakan mereka
Sehingga kamu menjadi pemimpin yang nggak mengeluh, tapi kuat. Nggak boleh hancur seorang pemimpin yang sudah dipilih Tuhan, siapapun kau, anak remaja pemuda, ketika Tuhan mempercayakan engkau menjadi seorang pemimpin di sebuah komunitas, Tuhan mempercayakan engkau menjadi ketua remaja, Tuhan mempercayakan engkau menjadi ketua sekolah minggu, Tuhan mempercayakan engkau di komisi umum, Tuhan mempercayakan engkau sebagai ketua leader Komsel, Tuhan mempercayakan engkau sebagai ketua divisi pelayanan apapun, WL Singer atau apapun, kamu menjadi pemimpin di dalam segala hal. Baik kamu ketika kamu bekerja saat ini, kamu bisa membawahi anak buah stafmu, kamu menjadi pemimpin, kamu menjadi manajer, saya katakan Tuhan tahu isi hatimu. Tapi jangan mengeluh dengan hal-hal yang terjadi, proses yang kamu hadapi, menghadapi semua rekan-rekan kerjamu, tapi kau harus kuat. Ketika engkau kuat, dari atas langsung mentransfer roh kuatmu, mentransfer ke bawahnya, sehingga anggotamu, teamworkmu, tim sejawatmu, tim pelayananmu, rekan kerjamu juga menjadi kuat. Ya, jangan mengeluh, tapi belajar dari hal-hal yang menyakitkan itu. Nah, yang kelima, kriteria yang Tuhan mau kita jadi pemimpin. Pemimpin itu bukan seseorang yang memanfaatkan orang lain. Nah ini, pemimpin yang bukan memanfaatkan orang lain, ini kadang-kadang yang parah nih ya. Jadi kita jangan jadi pemimpin yang memanfaatkan orang, tapi harus jadi pemimpin yang tidak memanfaatkan orang lain. Kita diberikan karunia untuk memimpin, karena itu kita harus mengembangkan potensi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingat, kita rekan sekerja, anggota timmu, kau harus kembangkan potensi orang-orang yang di sekitar kita. Karena seorang pemimpin yang sehat, hai dengarkan, seorang pemimpin yang sehat bukan seorang yang memanfaatkan orang lain. Jangan memanfaatkan anggotamu, tetapi kamu harus dapat membawa orang-orang di sekitar kita untuk mengembangkan potensi mereka dan naik level yang lebih tinggi. Jangan memanfaatkan orang, tapi kamu harus benar-benar mendidik mereka untuk mengembangkan potensi, supaya mereka juga bisa naik level yang lebih tinggi, mengembangkan potensi stafmu, mengembangkan potensi anggotamu, mengembangkan potensi rekan sekerjamu, timmu, sehingga mereka bisa naik level. Jangan memanfaatkan orang. Pemimpin yang memanfaatkan orang bahaya. Bahaya sekali memanfaatkan orang. Yang keenam, ya, kriteria yang keenam, pemimpin yang bukan hanya menghakimi orang lain, tapi menolong orang, menyadari kesalahannya dan bertobat. Hei, yang jadi pemimpin, jangan menghakimi orang, no judging. Tapi kamu bagaimana menolong orang tersebut supaya bertobat. Menghakimi orang hanya akan membuat orang itu merasa dirinya nggak berharga. Bahaya loh itu menghakimi. Membuat seseorang itu merasa dirinya nggak berharga. Malahan orang yang suka menghakimi orang itu, dia membuat orang tidak berharga, membuat orang lain tidak percaya diri, membuat orang lain jatuh. Tetapi seorang pemimpin harus mengangkat orang lain, membuat orang itu menemukan kembali panggilannya. Yang saya katakan, menolong orang untuk menyadari bahwa dia berharga di mata Tuhan, menolong orang untuk menemukan panggilan dirinya. Itulah seorang pemimpin. Jangan menghakimi. Kalau ada seseorang anggotamu mungkin berbuat dosa, membuat salah, stop menghakimi dulu. Kita ajak bicara, kita bukakan apa yang terjadi dari hal-hal buruk yang dia lakukan, sehingga orang itu bertobat, sehingga orang itu melihat kita ini bukan sebagai hakim, bukan melihat kita sebagai hakim yang menghakimi, tetapi benar-benar membuat kita menemukan panggilannya kembali, bahwa mereka perlu ditolong. Ya, yang ketujuh, pemimpin yang bukan hanya berkompetisi tahu ya, berkompetisi, namun melakukan yang terbaik. Jadi pemimpin yang bukan hanya berkompetisi namun melakukan yang terbaik. Target Tuhan bukan menjadikan kita sama dengan orang lain, tetapi target Tuhan adalah menjadikan yang terbaik dengan talenta yang ada pada diri kita. Bukan kita lebih hebat, terkenal, bukan, tapi mengembangkan talenta yang ada pada diri kita. Itulah pemimpin yang baik, bukan kompetensi, namun melakukan yang terbaik. Jadi seorang pemimpin juga nggak boleh memperdayakan orang. Ingat, kita memberdayakan orang, bukan memperdayakan orang. Bahaya kalau memperdayakan orang. Bohongin lo, mentang-mentang jadi pemimpin,
bisa cipua-cipua orang. No, tapi kita memberdayakan. Ya, jadi kembangkan jiwa kepemimpinanmu dengan dasar mengasihi Tuhan Yesus. Lakukan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Jadilah terang bagi sesamamu. Hai itu pemuda remaja, jadilah pemimpin yang takut akan Tuhan. Jadilah pemimpin yang bisa menjadi teladan. Jadilah pemimpin yang bisa menjadi terang bagi sesama. Ingat, kita nggak bisa mengubah situasi dan keadaan di luar kita. Kita tidak dapat mengubah keadaan sekeliling kita dan lingkungan buruk di tempat kita tinggal. Namun kita dapat mengubah apa yang ada di dalam diri kita. Dan secara perlahan dan pasti kehidupan kita akan berubah. Karena itu mulailah mengubah yang ada di dalam kita sekarang juga. Jadilah pemimpin yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Jadilah pemimpin yang berdampak. Itu khotbah saya pada saat malam ini. Biarlah saya doakan kita ini calon-calon pemimpin-pemimpin di generasi yang akan datang ya. Jadi udah siap ya jadi pemimpin-pemimpin ya. Kalau dikasih tugas kalian menjadi leader, ayo siap. Nggak bilang, aduh bisa nggak ya, aduh harus bisa. Kamu punya potensi yang harus dikembangkan, talent. Tapi ingat kriteria-kriteria yang tadi saya katakan. Jadilah pemimpin yang penuh kasih seperti Tuhan. Tidak sombong, rendah hati. Jangan memanfaatkan orang, tapi membantu dan menolong orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan sebelum saya tutup dalam doa. Bagi yang perlu dukungan doa, boleh mengisi link dukungan doa. Saya terus akan doakan. Saya tidak jawab link doa itu. Saya doakan. Sampai saatnya Tuhan sendiri yang akan menjawab doa kita. Ya, lalu ada link untuk Alkitab, kita bertanya, Alkitab menjawab ya. Itu diisi. Mau nanya apa boleh, saya akan jawab semampu saya ya. Jadi kita bertanya, Alkitab menjawab. Lalu juga ada link-link atau misalnya kalian mau bersaksi, menceritakan kesaksian Tuhan begitu baik dalam hidup kita ya, sudah memelihara hidup kita, boleh ungkapkan perasaan. Saya akan kembangkan potensi-potensi kalian melalui ibadah online ini. Mau yang bisa lukis, mau yang bisa nyanyi, mau yang bisa musik, kembangkan potensimu. Karena saya selalu memberi peluang untuk kita semua berkembang, naik level yang lebih tinggi. Layanilah Tuhan, tetap semangat, ingat bangun rohmu, tetap berdoa, bangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah online pada saat ini ya Bapa. Berkati anak remajamu yang sekolah, yang kuliah, yang usaha, bekerja. Biar Tuhan terus menerus bekerja dalam diri mereka. Terus bangun roh mereka, tetap semangat mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Tetap setia beribadah, tetap setia membangun hubungan dengan Tuhan, tetap setia membaca firman. Roh Kudus penuhi hati anak-anak remaja kami. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu, orang tua, keluarga mereka semuanya sehat, dijauhkan dari sakit, penyakit, virus apapun. Anak-anak remaja kami dibungkus dengan darah Yesus, semuanya sehat dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara ini. Kami percaya waktu Tuhan tiba semua akan berlalu. Ketika Tuhan turun tangan, di situ ada mujizat terjadi. Indonesia pulih, Indonesia sembuh. Berkati Pak Jokowi berserta wakilnya, berserta aparat pemerintah yang ada. Berkati kota Jakarta. Berkati ya Tuhan, biar ada kesejahteraan di dalam kota-kota demi kota kami. Berkati ekonomi, politik, sosial bangsa kami. Tuhan yang mengasihi Indonesia. Berkati gereja kami, berkati Ibu Gembala kami, diberi kesehatan, kekuatan. Berkati Pak Roni, berkati semuanya Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang ada di dalam gereja kami, Tuhan berkati mereka tetap semangat, tetap kuat, tetap tangguh di dalam Tuhan, mengerjakan bagian-bagian yang Tuhan percayakan bagi mereka. Berkati ketua remaja kami, Koko Yunarto, berkati Koko Kristianto sebagai wakil ketua remaja, tetap kuat tangguh di dalam Tuhan, rohnya tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Berkati Cici Krisyanti, berkati semua Cici Koko sebagai ketua PKS Komsel, juga tetap dibangkitkan roh mereka menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Saatnya bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang mengambil alih, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami mengangkat tangan kami dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat di dalam nama Anak, Bapa, Putra dan Roh Kudus, menyertai kita semua selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.
Oke, shalom, Tuhan memberkati. Ya, ini ada sebuah lukisan. Yang pertama kita lihat, saya mengingat lukisan ini di dalam kegersangan. Dunia hanya ada satu pohon tumbuh, tapi dari langit ada seperti akar yang kuat mencengkram bumi itu. Yesaya 42 ayat 5. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Pertolongan Tuhan pasti terjadi walaupun dalam kegersangan hidup kita. Gambar yang kedua, sebuah alam yang indah Tuhan ciptakan. Ada pohon dan gunung-gunung, ada langit yang membentang. Itulah Tuhan yang menciptakan. Mazmur 89 ayat 11 sampai 12. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya engkaulah yang mendasarkannya. Utara dari selatan, engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena namamu. Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ingatlah Tuhan sebagai penciptamu, pencipta alam semesta, pencipta seluruh dunia. Amin.